Baik, terima kasih. Nanti kalau saya bilang SMK 2, jawabannya luar biasa gitu ya. Iya. Baik, biar semangat karena ini udah agak menjelang siang, jadi saya perhatikan udah mulai agak-agak layu dia. Kita mulai ya. SMK 2. SMK 2 luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam agenda yaitu sedikit pemaparan tentang budaya positif. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai tentang budaya positif, coba saya mau nanya, yang terbenak terpintas di pemikiran kita itu budaya positif itu apa sih? Budaya positif. Coba Bapak Ibu. Membudayakan supaya positif, ya betul. Ada jawaban yang lain? Budaya positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, itulah dia. Intinya Bapak Ibu, budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di lingkungan sekolah, untuk guru dan juga untuk siswa. Dan target utama kita adalah siswa. Baik, untuk konsep inti dari budaya positif ada 8 ya, ada 8 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini saya sebelumnya bukan niat untuk mengajari kita karena ada pepatah yang mengatakan tidak perlu diajari ikan berenang, ya. Akan tetapi di sini saya ingin berbagi hal baik, ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Ya. Kalau yang pertama tadi tentang konsep inti dari budaya positif tentang perubahan paradigma belajar, apa sih yang mau kita ubah dari paradigma kita dalam pembelajaran? Apa? Jadi lanjutannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini dia paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita mungkin pernah dengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ada yang tahu berdiferensiasi itu apa? Tadi mungkin sudah ada pemaparan sedikit sama dari Bu Amika ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita melakukan pembelajaran di dalam kelas ataupun di lingkungan kelas sesuai dengan karakteristik siswa atau sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi kebutuhan siswa kan nggak sama, berbeda-beda. Kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus bisa memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi untuk yang di sini pada kesempatan ini pembelajaran yang kita rencanakan untuk diwujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini tugas guru agama ya? Enggak juga ya, tugas semua guru, ya. Kemudian dimensi yang kedua tentang
berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, berkebinekaan global. Artinya siswa nantinya yang setelah kita ajari, kita dalam pembelajaran, mereka itu bisa menghargai perbedaan antara suku, ras, dan agama. Kemudian dimensi yang selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong dimaksud di sini bukan hanya sekedar kerja bakti, ya bukan gitu ya, Bapak Ibu. Akan tetapi ketika kita memberikan satu pembelajaran atau satu tugas kepada siswa, siswa tersebut bisa dia kolaborasi, ya, kolaborasi bekerja sama dengan temannya. Nah itu dia salah satu maksud dari gotong royong ini. Kemudian kreatif, ya. Kita juga mengharapkan siswa kita nanti menjadi orang yang kreatif, ya. Dia punya inovasi, pemikiran-pemikiran yang bisa dikembangkan, yang bisa dicontoh untuk teman-temannya, ya. Kita usahakan kepada siswa kita. Kemudian selanjutnya bernalar kritis, ya. Profil pelajar Pancasila juga ada yang namanya bernalar kritis. Artinya siswa kita hasilnya siswa kita nanti setelah tamat selalu dia berpikiran bernalar kritis. Kemudian selanjutnya mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Ya salah satu mungkin definisinya tidak bergantung kepada orang lain. Ya mandiri. Dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan mandiri, dengan sendiri, ya kan? Nah, kemudian dia juga bisa menularkan kebiasaan baiknya kepada temannya. Nah, ini yang dimaksud dengan mandiri. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas satu-satu. Di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa dikatakan miskonsepsi? Karena ini sebenarnya nggak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, ya. Kalau dulu kita merasa kita yang bisa mengontrol siswa, ya, setelah kita pahami materi yang sebenarnya yang bisa mengontrol siswa tersebut adalah dirinya sendiri, ya. Pada miskonsepsi kontrol ini ada dijelaskan ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid dulu kita terapkan. Nah, tetapi kalau sekarang murid tersebutlah yang mengontrol dirinya. Itu yang mau kita bangun kepada siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau kita lakukan nasihat-nasihat kepada siswa kita kuatkan dia karakternya, kita berharap dia berubah menjadi lebih baik. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus menghadirkan kekuatan tersebut dari dalam diri peserta didik kita, ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, tidak seperti itu sebenarnya. Tetap kembali kepada siswa tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dia. Terkadang kita berpikir siswa kita karena sudah sebagai seorang yang dewasa bisa kita mengontrol, memberikan kepada siswa sehingga kita berharap dia melaksanakan apa yang kita sampaikan. Tidak seperti itu. Baik. Jadi kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi kalau ada dulu, ya mungkin kita yang dulu ya di stimulus respon, sekarang kita akan rubah paradigma berpikir kita menjadi teori kontrol. Yang pertama di sini realitas kebutuhan kita sama. Ya. Kalau dulu kita berpikir, ya Bapak Ibu, kita berpikir bahwasanya kebutuhan siswa kita itu sama, ya. Padahal dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi siswa itu kebutuhannya berbeda-beda, nggak boleh kita samakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya itu kalau dia stimulus respon. Kalau dia di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pemikiran orang itu pun berbeda-beda, ya. Ini kaitannya nanti ya dengan penguatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, stimulus respon itu seperti itu. Kita berusaha mengubah karakter siswa biar sama dengan apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya tidak, ya.
Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Selama ini kan kalau kita melihat siswa datang terlambat, kita melihat siswa nggak pakai simbol, kita melihat siswa rambutnya gondrong, kita langsung melihat itu suatu kesalahan. Ya, tanpa kita harus cari tahu dulu kenapa dia gondrong, kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak memakai simbol. Kalau dia di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu tadi ada siswa yang terlambat tidak nggak tahu kalau di rumahnya terjadi banjir, ya kan? Di rumahnya terjadi musibah ataupun orang tuanya ada yang sakit, kita nggak tahu. Makanya kita tidak boleh langsung marah. Kita harus adakan berdialog dan ujungnya mengamalkan segitiga restitusi. Nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus respon. Padahal untuk teori kontrol ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini harus tanamkan sama siswa kita. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya dan kita juga yang bisa mengontrol diri kita. Nah ini yang harus kita bangkitkan sama siswa ya, yaitu tadi motivasi dari dalam diri ataupun yang namanya motivasi intrinsik. Apa? Intrinsik. Iya. Baik, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, itu dulu. Sekarang berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan anak kita sendiri pun, ya, nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Yang harus kita bangkitkan adalah dari dalam diri dia mau berubah menjadi lebih baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Jadi kalau siswa kita bujuk untuk menjadi lebih baik, kemudian kita paksa, kita sangat berharap itu sukses, padahal tidak ya. Kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau kita dulu berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tetapi kalau untuk dia di teori kontrol, model berpikir adalah menang-menang, ya menang-menang. Jadi nggak boleh lagi kita bilang ada yang kalah dan yang menang, tapi gurunya menang, siswanya pun menang. Baik Bapak Ibu masih semangat di sini? Sampai di sini masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau buat perkaitan sedikit, boleh? Boleh ya? Oke, biar semangat. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nanti saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, itu aja. Oke? Tapi kalau saya bilang, nanti kalau nggak saya bilang tepuknya jangan tepuk gitu. Oke? Bisa ya? Kita mulai. Oke, biar semangat. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Tepuk juga nggak tepuk dia. Ini kalian suruh ya. Oke, kita lagi sekali lagi biar lebih fokus. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Iya. Kita lanjutkan. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Kalau dulu kita berpikir disiplin itu adalah peraturan yang harus ditaati, mau tidak mau, ya mau tidak mau harus ikut peraturan. Ya, di sini disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin itu artinya belajar, ya. Disiplin sebenarnya belajar. Mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itulah makna disiplin, belajar sebenarnya. Akan tetapi disiplin ada juga namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Ya, itulah disiplin positif namanya. Ini yang kita selalu sampaikan, ya, bahwasanya disiplin itu kita usahakan datangnya dari hati peserta didik, ya. Jadi dia mengerjakan, dia memakai topi, dia rambutnya pendek bukan karena paksaan, bukan karena peraturan, atau bukan karena kita kasih reward sama dia, tetapi datang dari dalam hatinya. Nah, ini yang mau nanti kita bangkitkan dari dia, dari siswa kita, agar dia bisa mengaplikasikannya di sekolah. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ada nanti kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, ini dia. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini ada 3 yang saya tampilkan untuk nilai-nilai kebajikan. Ada dia nilai dari profil pelajar Pancasila, ada dari nilai IBO primary, jadi organisasi, ya. Kemudian dari keterampilan hidup. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, ya itu tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun dia organisasi PYP, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lanjut sampai percaya diri dan komitmen. Ya, kemudian keterampilan hidup, ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan secara universal, tanpa menyangkut ikatan agama dalamnya, atau menyangkut suku, atau menyangkut bangsa. Ini yang sudah disepakati para ahli-ahli dari pendidikan. Tapi kita pilih yang mana? Nilai kebajikan yang mau kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita kepada kebutuhan dasar, ya. Budaya positif itu salah satunya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, setiap manusia ada kebutuhan dasarnya. Nanti kita jabarkan satu persatu. Ya, kebutuhan dasar tentang bertahan hidup, tentang kesenangan, ingin bebas, dan segala macamnya. Artinya kita harus pahami, ya, Bapak Ibu sekalian, tentang kebutuhan anak didik kita. Nah, dia di mana dia kebutuhannya? Nah, itu. Jadi sehingga kita bisa nanti memberikan pembelajaran yang tepat kepada mereka. Ya, kita lanjutkan, kita lihat apa aja kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita tidak bisa membeda-bedakan anak-anak itu di dalam ruangan, ya. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang coba kita bahas satu-satu, ya Bapak Ibu. Bertahan hidup. Yang menyangkut dengan bertahan hidup, kebutuhan apa? Ya, kebutuhan makanan, ya. Kemudian pakaian. Kadang makanan ini kita perhatikan, kenapa anak ini kita lemas, ya kan? Kenapa dia tidak semangat? Kita harus tahu apakah dia sudah sarapan atau tidak, kan gitu. Perhatikan dulu dia. Jangan langsung kita marah. Perhatikan sini. Jangan gitu, kan gitu. Jangan langsung kita marah, ya kan? Ya. Kemudian pakaian, ya, kalau kita perhatikan pakaiannya yang nggak memenuhi standar yang sudah kita tetapkan di sekolah, ya kita tanya apa alasannya. Mungkin ya basah, atau mungkin dimakan tikus atau apalah, kan gitu. Kita harus adakan dialog, Bapak Ibu. Kemudian tempat tinggal, ya, kebutuhan tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Ya, kesehatan ini sangat berpengaruh sama
proses pembelajaran di dalam ruangan kelas. Makanya kita sampaikan kepada anak didik kita bahwasanya memakanlah makanan yang sehat ya, yang halal dan sehat, baik untuk diri, untuk tubuh kita. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun ada anak kita nanti salah satu atau 2 orang, 3 orang yang menurut kita ya dia kurang menghargai ataupun dia mungkin malas, kita tetap memperlakukannya dan dia tetap merasa diterima di dalam kelas. Kita tetap sayang sama dia. Kemudian kita tetap peduli sama dia. Kita tetap berbagi sama dia. Jangan kita biarkan dia yang sebagian kita cakapi, dia tidak, dan kita buat dia tidak terima di kelas. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Artinya di dalam pembelajaran ketika kita buat kerjasama dalam kelompok, tugas kelompok, siswa kita ketika itu kalau kita perhatikan ada dia yang kurang aktif, kita harus cari tahu dia kenapa dia nggak aktif di dalam kelompoknya tadi, kan gitu. Mungkin salah satunya karena kita menggabungkan dia sama temannya yang dia kurang dekat sama teman tersebut, kan gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa menguasai kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap ya. Ingat Bapak Ibu, siswa kita juga punya harga diri ya. Jangan kita bilang ini kok bodoh, ataupun kita marah-marahin dia, kita malukan dia di depan ya, kita suruh dia ke depan, kita suruh angkat kaki sebelah, pegang telinga. Itu tidak menunjukkan bahwasanya kita memberikan harga diri yang baik kepada dia. Jadi itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap melakukan dialog, kemudian kita cari solusi sama-sama. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi siswa kita tadi juga ingin dia memimpin, ingin dia berprestasi, ingin dia diakui dan juga ingin didengar. Jadi kalau ada contohnya siswa kita yang memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap pembelajaran kita, tetap kita akui, kita terima apa yang disampaikannya. Jangan langsung kita bilang itu enggak ya, itu salah itu. Jangan kayak gitu. Tetap kita kasih apresiasi kepadanya. Baik, kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan ya. Kemudian yang selanjutnya kesenangan, ya setiap orang mengharapkan, membutuhkan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, bisa juga ditambahkan rekreasi. Itu dia. Jadi siswa tadi pada dasarnya selalu tetap dia memiliki sifat untuk bermain. Ya, kita ulang bagaimana caranya anak tersebut tetap dalam keadaan bahagia di dalam kelas, ya kan? Kita masuk, anaknya nggak tegang. Kita masuk kelas, anaknya nggak adanya katanya siswa nggak suka melihat guru katanya kan. Ada yang katanya siswa bosan sama gurunya, itu aja yang disampaikan. Di sini Bapak Ibu, setelah kita bisa memahami kebutuhan dasar dari manusia, dari siswa yang manusia, ya kita nanti ketika dalam kelas kita bisa membuat mereka bahagia. Ketika mereka ada bahagia, kita mudah untuk menyampaikan pembelajaran. Baik. Motivasi perilaku manusia. Ini tadi ya, motivasi perilaku manusia. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu kemudian dia balance-nya dengan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Artinya motivasi, ada orang yang motivasi dia melakukan suatu aturan, yaitu tadi karena takut dihukum ataupun karena untuk mendapatkan penghargaan. Ya, coba saya tanya dulu, Bapak Ibu,
Kalau naik sepeda motor pakai helm nggak? Pakai helm itu karena apa? Karena takut polisi atau panas, abu. Artinya untuk melindungi diri ya. Itu dia motivasinya ya. Nah ini motivasi yang bagus. Jadi siswa juga seperti itu. Dia pakai topi, pakai atribut, pakai simbol, ya segala macam. Karena memang kemauan diri sendiri, bukan karena unsur dari paksaan atau peraturan. Kemudian apa itu dimaksud dengan motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, mereka percaya. Inilah motivasi Bapak Ibu. Motivasi yang dari dalam diri manusia ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau kita hanya ya sama dengan guru itu, ya kita juga seperti itu ya. Kadang kita motivasinya datang cepat karena apa? Karena mungkin ada mungkin kepala sekolah kan gitu kan ya, ada kepala sekolah kita datang cepat gitu. Ketika kepala sekolah nggak ada, kita datang sama seperti sebelumnya ya. Itu masih dia motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik. Jadi kalau udah motivasi intrinsik, ada atau tidak ada kepala sekolah, ada atau tidak ada unsur pimpinan, ya kita sudah datang on time. Jadi seperti itu juga lah yang mau kita sampaikan sama siswa kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya hukuman. Ya kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kita harus bisa membedakan ini. Hukuman itu apa? Hukuman ini kategorinya tidak terencana tiba-tiba. Nah, ini dia. Nah, hukuman itu tiba-tiba. Jadi kalau dibilang mana yang lebih bagus hukuman atau konsekuensi, nanti kita bahas. Ya, jadi kita tidak terapkan konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan kita tinggalkan. Tapi ada juga kawan yang mengatakan bisa menghukum, akan tetapi kadarnya ada kadarnya ya. Jadi tidak terencana tiba-tiba. Ketika kita melihat, ya ini mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita kan sama-sama belajar di sini ya, bukan berarti saya mau menghakimi, tidak ya. Ya mau sama-sama belajar. Kita melihat siswa kita tentunya datang terlambat. Oh datang terlambat, lari 2 keliling, ya 2 lapangan, lari 2 ke lapangan. Itu kan hukuman itu kan, ya kan hukuman. Kemudian kita suruh dia, udah. Ada lagi yang lain terlambat, kita suruh menghormat bendera. Kamu jadi patriot kan udah hormat bendera dulu selama 1 jam. Nah ini bukan apa namanya, bukan yang baik gitu loh, bukan yang terbaik ya. Kita akan berubah kita akan hijrah lah dibilang dari hal-hal yang sifatnya hukuman. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah ini dia. Nah, makanya kalau kita membuat namanya keyakinan kelas, peraturan kelas, tertib itu murid tidak dilibatkan. Jadi dia tahu, ketika dia tahu dia melanggar, artinya dia siap dengan konsekuensi, bukan dihukum secara tiba-tiba. Kemudian hukuman ini kategorinya yang ketiga bersifat satu arah. Ya memang bersifat satu arah. Ya bersifat hanya dari guru ya, hanya dari guru ya, menghukum siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya hukuman itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar fisik aja, psikis juga iya. Ya psikis juga iya. Coba dulu yang di lapangan, kamu sini maju ke depan. Nah ketika dia maju ke depan itu yang kena apanya? Psikisnya ya. Apa namanya, mentalnya kena dia merasa dipermalukan, dia merasa lain hal dan sebagainya lah. Intinya pelan-pelan kita hindari hal-hal tersebut. Kemudian konsekuensi Bapak Ibu, ini lebih baik daripada hukuman. Konsekuensi kita buat terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ya ini tadi dia yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, tentang keyakinan kelas. Jadi nanti di ruangan kita buat. Artinya kalau siswa melanggar, kita sampaikan aja sama dia. Kamu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah gitu kan.
Dibilang dia tidak, nah, apa yang dilanggarnya dan sebagainya. Seperti itulah dia. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, betul ini. Murid dibuat tidak nyaman karena dia tahu kalau dia datang terlambat, konsekuensinya adalah dia tidak ada jam istirahat contohnya. Jam istirahat pertama dia tidak ada. Nah, itu contohnya dibuat sebelumnya di kelas ya. Datang terlambat, jam istirahatnya diganti dengan masa terlambatnya dia tadi. Jadi dia harus belajar di jam istirahat. Nah, dia tidak nyaman ini, kan gitu. Nah, jadi merasa bersalah dia tetap. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, konsekuensi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Ya Bapak Ibu ya, saya pun baru mendengar sebenarnya istilah restitusi ini. Ya Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang mendengar, ada yang sudah memahaminya. Coba kita bahas. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita ciptakan kondisi bagi murid agar dia bisa menyadari kesalahannya dan juga bisa memperbaiki. Ya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu kita itu adalah guru among yang menuntut gitu ya, guru among atau orang yang menuntut. Jadi kita tuntut dia untuk dia bisa mengerti apa yang sudah diperbuat, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya, ya ini dia. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ya penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ya, pertanyaannya kita di bagian mana Bapak Ibu? Manajer. Bagus ya. Ini manajer bagus ini, yang paling bagus ya. Ya, dan juga saya terus terang saya bilang ya, saya juga ya di bagian penghukum ya juga kan gitu. Di bagian pembuat merasa bersalah ya juga, pernah juga sebagai teman pemantau ya juga, sebagai manajer ya kalau dicari tahu definisi sebagai manajer itu seperti apa, iya pernah juga. Secara kita tidak sadari kita pernah melakukannya kan gitu. Nah, cuma kita harus tahu posisi kontrol manalah yang seharusnya kita terapkan untuk diri kita di sekolah ini, seperti itu ya. Baik. Contoh ini Bapak Ibu, contoh posisi kontrol ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, coba kita perhatikan ya. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai penghukum, kalau kita sebagai penghukum, tindakan yang kita lakukan salah satu contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini penghukum, ya. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita katakan seperti ini sama dia. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau mengecewakan Bapak, kan gitu. Berapa kali udah mau sampaikan, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi nanti pelan-pelan kita pahami Bapak Ibu ya, di mana posisi kita selama ini. Baik, selanjutnya adalah dengan kasus yang sama, ya kasus yang sama. Kalau dia sebagai teman, apa yang dilakukan? Salah satu contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ayo dong, nah gitu dia. Ayo dong, bantu dong anak ini ibu, nah, bantu dong ananda, kan seperti itu dia. Inilah posisi kontrol guru sebagai teman. Dia menganggap siswa sebagai teman. Akan tetapi Bapak Ibu, sebagai teman ini pun ya tidak selamanya artinya bagus sebenarnya, tergantung kondisi. Terkadang kalau kita menganggap dia sebagai teman selalu, nanti terkadang bahasanya layas kan gitu. Oh ya Pak, kata aku nanti ya gawat tidak kan gitu. Jadi kita harus bisa ya membatasi lah. Kemudian sebagai pemantau, nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Salah satu contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, ya gitu dia kan. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi ya, ke koperasi sama Bu Epi ya, dan jangan diulangi lagi. Nah gitu. Jadi kalau ada siswa yang tidak memakai
atribut kita sampaikan aja. Nanti kamu ke koperasi beli atribut. Kalau nggak ada duitnya, ngutang dulu. Iya, baik. Selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer. Nah, ini yang paling bagus. Ini kita harapkan semua kita bisa bertindak sebagai manajer. Apa dia bahasanya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itulah salah satu contoh yang kita sampaikan kepada siswa di posisi kontrol sebagai manajer, sehingga siswa tadi bangkit semangatnya untuk memperbaiki diri, kemudian bermotivasi instrinsiknya tadi keluar sehingga masalah dapat selesai. Bapak Ibu, nah ini mau saya sebelum kemari ya saya tanya ya tentang posisi kontrol tadi ya. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Iya. Coba kalau sudah jelas saya akan coba kita tes dulu. Ya, kita tes. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, kira-kira posisi kontrol apa ini? Ya, membuat rasa bersalah. Coba, ada jawaban yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau kita balik lagi ya, biar lebih enak ya. Coba ini sebagainya dia Bu ya, sebagai penghukum. Hormat pada bendera, ini udah jelas ya. Ingat, bukan cuma fisik aja, fisikis ada juga. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu bilang? Ya, beberapa kali Bapak Ibu beritahu kepada kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Ya kan? Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tes. Kita buktikan kalau Bapak Ibu sudah sedikit paham lah tentang 5 posisi kontrol guru. Oke, untuk ini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, Ibu ini bilang pemantau. Ibu pemantau merasa bersalah. Ya, coba kita tengok ya. Iya, pembuat merasa bersalah. Itu tangan bersama kita. Iya. Kemudian selanjutnya ada lagi kasus yang lain. Ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, coba ini yang mana nih Bapak Ibu? Nah, coba diberikan ya Bu kalimatnya ya. Pembuat merasa bersalah. Ya, Ibu pemantau. Ada lagi? Pembuat merasa bersalah, pemantau. Coba kita tengok ya. Jawabannya adalah penghukum. Coba kita perhatikan Bapak Ibu kata-katanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, artinya apa? Siswa tadi merasa dirinya udah memang gagal, nggak pernah benar melakukan. Kan gitu. Ini penghukum secara fisiknya, mentalnya. Nah, secara mentalnya udah terhukum sebenarnya di sini. Gak pernah dia melakukan benar di hadapan kita. Selalu salah selalu di hadapan gurunya. Nah, ini yang menyebabkan anak kita menjadi terasa macam nggak penting jadinya gitu loh. Ya Bapak Ibu. Nah, tanpa kita sadari ya. Ayo selanjutnya Bapak Ibu, perhatikan. Oke, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan sampai satu itu jawabannya. Pemantau ya. Ibu, Bapak Andi bilang pemantau. Ibu Fatima manajer. Hah? Sebagai teman. Oke, kita cek. 1, 2.
Manajer. Jawabannya benar ya. Sebagai manajer ya. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Artinya kita tanya sama dia supaya keluar motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Di mana salahnya dan bagaimana cara penyelesaiannya, dan kita bimbing tetap. Oke, selanjutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ini sebagai teman. Ya, teman ya. Ya. Ada jawaban yang lain? Gak ada ya. Udah sepakat ya sebagai teman ya. Macam tadi ya. Ayolah, ayolah. Iya, sebagai teman. Ya, betul. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Coba dipikirkan lagi. Pemantau. Apa lagi? Penghukum, kata Ibu Mary, kata Bu Ana. Pemantau, kata Bu Fatimah. Apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kita tengok. 1, 2. Pemantau. Karena ada konsekuensinya. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, ya nggak dapat nilai kan gitu. Jadi sebenarnya nggak dihukum dia, tapi konsekuensi dari tindakan dia. Oke, ya memantau. Kemudian Bapak Ibu udah sampai sini masih apa kan? Masih semangat kan? Masih semangat. Coba kita bermain dulu. Ada permainan sebelah lagi bisa? Coba kalau saya tanya dulu, masih semangat nggak ini? Kita tes dulu. SMK 2 luar biasa gitu ya. SMK 2 luar biasa. Oke, permainan seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang siapa nama, saya tunjuk orangnya. Nggak apa-apa saya tunjuk ya. Jadi Bapak Ibu bilang nama sahabatnya, gitu ya. Nama sahabatnya, bukan nama dia, tapi nama sahabatnya, nama sampingnya, gitu. Oke, bisa ya? Kalau nggak ada sampingnya, yang lain lah, terserah. Yang penting ada di dalam kelas lah, kan gitu. Di dalam lokasi ruangan ini. Baik, saya tanya ya. Siapa nama? Masita. Oke. Siapa nama? Fatima. Siapa nama? Umayyah. Siapa nama? Bu Ana. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Baik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Yaitu dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas beda tidak? Sama ya? Iya. Iya. Oke, baik. Iya. Ada persamaan, ada juga perbedaannya, ya. Jadi mana yang kita tuntut? Yang kita tuntut sebenarnya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dari sepihak aja, dari gurunya ya. Jangan ribut, foto kelas tidak boleh kotor, disiplin, masuk tepat waktu segala macam. Semua peraturan yang dibuat di kelas, peraturan kelas itu dibuat oleh guru, kan gitu kan? Akan tetapi keyakinan kelas itu disepakati oleh guru dan siswa, dari siswa sumbernya. Ya, contohnya hal-hal yang baik-baik Bapak Ibu, nggak boleh kata-kata negatif sebenarnya ya. Tadi kalau dibilang tidak boleh membuang sampah, tidak boleh pakai kata-kata tidak boleh pakai kata-kata jangan. Jadi bahasanya membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman, menghargai guru, dan kalimat-kalimat positif tadi yang kita kalimat-kalimat kebajikan yang kita bahas sebelumnya, kalimat-kalimat kebajikan universal tadi. Itulah dia. Artinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, ya. Nah, seperti ini dia. Contohnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit-sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan,
semua warga sekolah, semua warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Jadi pembuatannya Bu sebenarnya mudah. Ya. Tinggal kita nanti masuk ke dalam kelas, apalagi wali kelas ya, buat aja kegiatan kelasnya. Jadi untuk anak-anak, sebenarnya tahu nggak Bapak Ibu kertas yang kecil dia bisa lengketkan itu? Saya tidak mau buat tentunya. Yang kita bisa, origami dia. Nah, bisa dilengketkan dia, diambil satu-satu, ditulis bisa dilengketkan. Jadi itu aja kita bagikan sama siswa. Kita bagikan sama siswa, kemudian tulis menurut kalian apa aja yang sifatnya baik, yang bernilai kebajikan, yang bernilai kebaikan untuk kebaikan kelas kita, gitu ya. Jadi mereka tulis dulu, tulis mereka dulu apa saja, apa? Contohnya gini, contohnya hadir tepat waktu, itu. Kemudian selalu memakai simbol, menghargai teman, menghormati guru. Apa lagi coba? Banyak lagi Bapak Ibu. Biarkan mereka sendiri berpikir. Kita kasih gambarannya dia. Apanya? Kalau bahasa tidak nggak boleh. Di keyakinan kelas tadi, iya. Nah, itu tadi nggak boleh. Jangan gunakan bahasa tidak dan jangan gunakan bahasa jangan. Gitu. Nggak boleh. Iya, karena dia bernilai positif ya. Hah? Apanya? Ulang. Maksudnya? Pulang di luar. Ulang. Jangan tidak boleh. Oh, itu. Nah, Ulang boleh lah ya. jangan lah. Jangan. Itu bahasa daerah. Astagfirullah. Iya, baik. Kita lanjutkan. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kita suruh anak siswa menulis. Setelah tulis baru kita suruh lengketkan di depan. Di depan sudah kita buat dia karton. Dia kelas 10 akuntansi 1 contohnya. Jadi mereka lengketkan satu-satu. Bang, ini lengketkan. Setiap semua melengketkan, kita seleksi. Kalau ada kata-kata yang sama, cabut satu. Ada yang sama, cabut satu. Nah, jadi berapa misi dia? 5 ada yang sepatah 5 lah, seperti itu. Ya, supaya banyak, biar mudah diingat dan mudah nanti diterapkan. Ya, jadi ketika nanti siswa tadi melanggar, ya kan, melanggar dia terlambat, masuklah dia proses penyelesaian masalah segitiga restitusi. Ya, dia tanyalah dia, apakah apa yang kau kerjakan itu sesuai dengan kelas kita? Nah, itu dia. Jadi kita bangkitkan semangat dia Bu. Kita bangkitkan motivasi dari diri sendiri, bukan karena motivasi dari ekstrinsik. Baik, Bapak Ibu, ini dia yang masuk dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, inilah dia segitiga restitusi. Ini sudah diterapkan Bapak Ibu dan hasilnya alhamdulillah baik. Ya kan? Apa itu menstabilkan identitas? Nah, ini dia. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar. Nah, kita sampaikan sama kita. Berbuat salah itu wajar. Datang terlambat itu wajar. Berantem itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita sampaikan juga sama dia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukannya. Iya. Tapi gak usah yang apa kali ya, kalau ada pula siswa yang fatal kali, Bapak juga pernah gawat juga itu. Iya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo kita sama-sama bahas kan gitu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu kondisi dia. Jangan langsung kita, kamu sudah salah, tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gitu. Jangan. Nah, jadi kita ajak berdialog pelan-pelan. Baik, ini yang namanya menstabilkan identitas. Segitiga. Ini bagian bawah. Stabil dulu. Baru naik dia. Validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu.
Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak masuk di jam Bapak, ya. Tempo hari mungkin seperti itu yang saya buat kelas. Kalau saya tahu apa ini ilmu ini, mungkin seperti itu saya buat ketika ada siswa tidak hadir di jam pelajaran saya, kan gitu. Apa alasannya? Terkadang ada siswa ini Bapak Ibu alasannya kenapa dia keluar dari jam pelajaran kita ya karena lapar, ya kan? Karena lapar, sakit perutnya, ataupun karena ke kamar mandi, ataupun yang lain. Kita harus tanya dulu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan buruk yang dari ini ya. Nah, gitu ya. Ini kalimat-kalimatnya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti inilah yang dia termasuk validasi tindakan yang salah. Kita validasikan dulu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini dia Bapak Ibu yang kita bahas tadi. Apakah keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Nah, ditanya sama dia. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, dia tanya juga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, makanya kalau bisa keyakinan kelas tadi walaupun dia sedikit, intinya mencakup semua dari aturan yang yang ada di sekolah gitu. Jadi ketika dia melanggar, kita kaitkan sama keyakinan kelas. Jadi mudah dipenyelesaiannya. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tapi kita ambil contoh yang pertama ya. Ini aja ya. Dengar ya. Kalau nggak dengar suaranya, ada tulisannya ya, Bu. Ya, sekarang lanjutkan Bu Siti. Silakan. Ini tadi itu. Iya. Tadi ada foto Pak Yakub tadi. Kenapa ini? Iya, itu speakernya nggak aktif. Speakernya kuat. Iya, nanti kita akan ya. Bagaimana kami di Bu Siti? Dari hati ke hati aja itu. Kayak lebih barat pada teks. Jadi pakai ini bisa suaranya. Gak bisa suaranya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nggak dengar suaranya Bu ya? Dari bacaannya aja lah. Kita anggap aja begini. Langsung bahasa Ya, Inggris. mari kita langsung bicara. Silakan baca teksnya Bapak Ibu. Kalau kamu baik masalah itu. Saya akan menjelaskan.
Pak ini siang nama. Oke, Bapak Ibu. Aku bukan penguas. Baik, Bapak Ibu. Terakhir sebagai penutup dari acara hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, inilah dia konsepnya dari budaya positif. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua Bapak Ibu saya tanya, apakah kita siap untuk melakukannya di sekolah kita? Siap. Apakah kita siap untuk melakukan budaya positif di sekolah kita? Siap. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang buat saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk saya.